Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sedekah merupakan salah satu amalan paling mulia dalam Islam. Sedekah bukan sekedar pemberian, tetapi bentuk keimanan, empati dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun seringkali muncul pertanyaan di dalam hati kita, siapakah yang paling utama untuk menerima sedekah kita? Dalam Al-Quran dan hadis sahih, Islam telah memberikan panduan yang jelas mengenai hal ini. Yang pertama, bersedekahlah kepada orang yang paling membutuhkan. Sedekah yang paling utama adalah yang manfaatnya paling besar dan berkelanjutan. Salah satu bentuknya adalah memberikan air, terutama di tempat yang kesulitan air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik sedekah adalah memberi air minum. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Air adalah kebutuhan dasar setiap makhluk. Maka jika kita mampu menyediakan air bersih melalui sumur, saluran air, atau alat penjernih air, maka pahalanya besar dan pahalanya akan mengalir terus-menerus. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga menyebutkan bahwa salah satu amal yang akan ditanyakan pada hari kiamat adalah, wahai anak Adam, aku meminta air kepadamu, namun engkau tidak memberikannya padaku. Maka dia berkata, wahai Rabbku, bagaimana mungkin aku memberimu minum, sedangkan engkau adalah Rabb seluruh alam? Allah berkata, si fulan meminta air kepadamu, dan andai engkau memberinya, engkau akan mendapatkan pahala di sisiku. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang kedua adalah, bersedekahlah kepada kerabat yang memusuhimu. Salah satu bentuk sedekah terbaik adalah kepada keluarga dekat yang memutus hubungan atau memusuhi kita. Rasulullah SAW bersabda, sedekah kepada kerabat memiliki dua keutamaan, bersedekah dan menyambung tali silaturahim. Hadis riwayat Tirmizi. Memberi kepada mereka yang memusuhi bukan hanya sedekah, tetapi juga usaha mendamaikan hati dan memperbaiki hubungan. Ini menunjukkan akhlak yang sangat mulia di dalam Islam. Yang ketiga adalah bersedekah kepada keluarga dan juga kerabat. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 92, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman,
kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Ketika ayat ini turun, sahabat Abu Thalhah radhiyallahu anhu segera menyedekahkan kebun terbaik miliknya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk memberikannya kepada kerabat. Berikanlah kepada kerabatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam sangat menekankan pentingnya sedekah kepada kerabat sebagai bentuk silaturahmi dan bentuk kepedulian sosial yang paling utama. Yang keempat, bersedekahlah ketika kamu sedang sehat dan mampu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang sahih, sedekah yang paling utama adalah ketika kamu sedang sehat, pelit, berharap kaya, dan takut miskin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya adalah bersedekah itu paling besar nilainya adalah ketika kita merasa sayang melepaskan harta itu, karena justru di saat itulah ujian terbesar keikhlasan terjadi. Yang kelima, bersedekahnya seorang suami kepada istri dan anaknya. Menafkahi keluarga bukan hanya kewajiban, tetapi juga bernilai sedekah yang paling besar pahalanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 1 dinar yang kamu nafkahkan di jalan Allah, 1 dinar yang kamu nafkahkan untuk memerdekakan budak, 1 dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin, dan 1 dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang kamu nafkahkan kepada keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Bahkan senyuman kepada keluarga, memberi makan istri dan anak dengan cinta juga tercatat sebagai sedekah. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, dengan mengetahui siapa yang paling utama menerima sedekah, kita tidak lagi bingung dalam menyalurkan harta kita. Semua kembali kepada niat dan adab bersedekah sesuai petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Ingatlah, sedekah bukan soal jumlah, tetapi ketulusan dan ketepatan sasaran. Mari terus bersedekah dengan ikhlas, semata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan menjadi motivasi kita untuk memperbanyak amal soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.